hebat kami, tapi karena anugerah Tuhan atas kami. Pagi hari ini Bapa, setiap kami yang datang, kami percaya Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan sudah melakukan banyak hal baik dalam kehidupan kami, dan kami mau bersyukur Tuhan. Mari Bapa, kami percaya Kau memberkati setiap jemaat Tuhan. Bahkan yang dalam perjalanan ke tempat ini, Tuhan timbangkan mereka dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami berdoa Bapa, hadirat-Mu dinyatakan di tempat ini. Hadirat
buat Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laluku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
tersanjung pada semua yang baik dalam hidupku. Yes, itulah karyamu. Amin. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi. Berdiri bersama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Syukur untuk banyak hal yang Tuhan boleh kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk kerabat, terima kasih untuk pasangan, terima kasih untuk semuanya yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami. Tidak dapat kami balaskan kebaikan Tuhan, hanya kami bisa mengucap syukur, meninggikan, menyembah Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami kiranya percaya hadirat Tuhan menjamah setiap kami. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang disayang Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Bagaimana Januari Bapak Ibu? So far apakah bagus ataukah berat banget ya? Biasanya kalau awal tahun itu ya masih belum kerasa. Nanti kerasa itu kalau udah pertengahan tahun ya Bapak Ibu cuman. Tapi percayalah, imani dari sekarang bahwa tahun ini tahun yang baik. Amin. Nah baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, seperti yang sudah di-share di grup gereja, kita akan bersama-sama membahas ya doa Bapa kami. Sama-sama katakan dengan saya, doa Bapa kami. Siapa sih yang tidak kenal dengan doa Bapa kami? Doa ini ya orang ya sudah banyak yang mengenal doa Bapa kami ya. Bukan hanya di Indonesia saja, seluruh dunia juga mengenal doa Bapa kami ya. Dan Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan murid-muridnya untuk mengucapkan doa Bapa kami. Ini bukan perkataan Paulus, ini bukan ajaran Paulus, ini bukan ajaran Yohanes ya, tapi ini ajaran Tuhan Yesus sendiri
Nah, mari kita baca dulu di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kalau ada yang sudah hafal, ya tidak usah lihat teks, tidak usah lihat layar, tidak usah lihat Alkitab. Ya, ada yang hafal di sini doa Bapa kami, Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Kalau saya sih dari sekolah minggu sudah hafal, ya. Karena dulu saya sekolah minggunya, tidak apa ya sebutkan gereja. Dulu saya sekolah minggu di GPIB, sekolah minggu GPIB. Jadi kan GPIB kan ya setiap ibadahnya pasti mengucapkan doa Bapa kami, makanya sampai sekarang masih mengucapkan. Salah tidak salah, ya kita mengajarkan doa Bapa kami. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan dengan suara nyaring 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah tetapi karena amin. Nah, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, apakah doa Bapa kami hanya ada di Matius 6? Apakah di kitab Injil lain juga ada membahas doa Bapa kami? Ya. Apakah di kitab Injil lainnya juga ada membahas doa Bapa kami? Ada Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Di dalam Lukas, kita buka Lukas Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Di situ juga ada doa Bapa kami, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita tidak usah baca karena sama dengan apa yang Matius tuliskan Bapa kami. Nah, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dua bagian doa Bapa kami ini memang konteksnya berbeda, tetapi maknanya sama, ya. Karena ada dua bagian yang membahas doa Bapa kami, maka saya akan memberikan penjelasan konteksnya. Versi panjang Matius dan versi pendeknya di dalam Lukas itu sendiri. Nah, kalau kita membaca kedua konteks ayat baik Matius maupun Lukas, memang konteksnya itu berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, memiliki makna yang sama. Nah, di Matius, ya, ini disampaikan tatkala ketika Yesus khotbah di atas bukit. Jadi khotbah di atas bukit, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bukan hanya tentang sabda berbahagia, tetapi setelah ada ucapan berbahagia, ada pula ya banyak hal yang disampaikan Tuhan Yesus tentang konsep kekhawatiran, tentang berdoa, tentang puasa, tentang hal memberi sedekah. Dan salah satu khotbah Tuhan Yesus di bukit ialah ini, doa Bapa kami, konteks dalam Matius. Nah, kita kan punya pemahaman selama ini hanya ucapan berbahagia nih yang masuk dalam khotbah Yesus di bukit. Tidak, doa Bapa kami juga konteksnya disampaikan ketika Yesus khotbah di atas bukit. Dan setelah Yesus turun di atas bukit menyampaikan beberapa hal tadi, Yesus melanjutkan pelayanannya, melakukan beberapa mujizat dan melanjutkan perjalanannya ke Kapernaum. Ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Jadi itu untuk konteks Matius sendiri. Dan kalau Lukas, ya, bukan diajarkan di atas bukit. Itu untuk konteks Lukas, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Tetapi ketika Yesus mengajarkan di suatu tempat, nggak tahu nih lebih jelasnya di mana, tetapi konteks tempat itu pasti berada di kota suci Yerusalem. Nah, kemudian doa itu diajarkan Tuhan Yesus memenuhi permintaan para muridnya mengenai hal berdoa. Jadi sampai sini sudah paham ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dan ada pula perbedaan di dalam Matius 6 dan juga Lukas. Di Matius 6
Bapa kami yang di surga. Kalau di Lukas, Bapa, dikuduskanlah namamu. Memiliki konteks yang berbeda, tetapi tujuan dan maknanya sama. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau ke Yerusalem mungkin Pak Simrus dan Ibu Sri sudah pernah ke Yerusalem ya. Kita pasti akan ke Yerusalem. Amin, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Nah, di situ ada gereja Bapa kami, betul ya? Iya. Di situ ada gereja Bapa kami dan di situ terdapat banyak bahasa. Ada 100 lebih kalau tidak salah. Saya juga lihatnya di YouTube. Gereja Bapa kami itu tepat di Yerusalem. Dan di situ ada doa Bapa kami banyak bahasa, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya. Dan kita perlu memahami juga bahwa dalam doa Bapa kami di Matius diperuntukkan untuk pertemuan jemaat. Dan kalau untuk di Lukas sendiri yang versi pendek itu diperuntukkan Yesus untuk doa pribadi, bukan pola dalam kehidupan berjemaat. Jadi sampai sini paham ya Bapak Ibu jemaat tentang doa Bapa kami. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini maksudnya di dalam Lukas seperti apa? Ini maksudnya di dalam Lukas seperti apa? Konteksnya sama, tetapi makna dan tujuannya sama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Isinya persis sama ya. Pengakuan akan kedaulatan Tuhan, pengampunan, dan ada juga tentang dijauhkan dari pencobaan. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, itulah konteks Matius, doa Bapa kami di dalam Matius 6 dan juga di dalam Lukas 11. Dan mari kita mulai dengan pembahasan doa Bapa kami ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan di Matius 6 ayat 5, kenapa Yesus sampai mengajarkan doa Bapa kami ini? Ada masalah di ayat 5, Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Yesus memulai dengan membongkar kebiasaan banyak orang pada saat itu. Mereka berdoa hanya untuk dilihat, dapat lihat rohani. Dan Yesus menegur akan hal itu. Mereka berdoa karena ingin hanya dilihat orang. Dengan berdoa sambil berdiri di rumah ibadah atau berdoa di tempat umum, ya orang-orang ini ingin dikenal sebagai orang yang paling rohani. Padahal Tuhan melihat hati kita, bukan perbuatan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan kemudian di Matius 6 ayat 78 Yesus berkata lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Pada masa itu juga Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya banyak orang yang belum mengerti tentang doa itu sendiri. Banyak yang masih bertele-tele dengan ucapan-ucapan yang begitu panjang, dengan kata-kata yang banyak. Mereka beranggapan doa saya akan dikabulkan kalau saya berdoa demikian, banyak kata-kata segala macam. Makanya inilah yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya, Yesus mengajarkan doa bukanlah sesuatu yang harus dihafalkan. Doa bukan bicara tentang bagusnya kata-kata kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan, terstrukturnya doa kita, tetapi hubungan intim kita dengan doa. Ya. Dan doa Bapa kami adalah panduan dan cara untuk kita berdoa agar kita sungguh-sungguh memiliki hubungan dengan Bapa. Maksud saya, apakah saya harus membawa doa Bapa kami ketika saya bangun pagi saat teduh? Tidak harus Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam doa Bapa kami. Yang pertama, dan kita akan belajar. Saya belum belajar Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Nah,
itu tadi ya, tentang masalah-masalah doa yang ada di kehidupan orang-orang pada saat itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan inilah bagaimana Yesus mengajarkan kepada mereka untuk mereka boleh berdoa lebih sungguh-sungguh lagi, mereka boleh memperhatikan doa lagi untuk apa ya? Memberikan perhatian yang penuh terhadap doa. Kita semua tahu doa bukanlah suatu hal yang harus dipermainkan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Doa adalah hubungan kita berbicara dengan Allah. Dan ya itu tadi, kalau kita kurangnya pengertian akan hadirat Allah, dan inilah yang menjadi masalah. Kita kurang mengerti akan doa itu sendiri, dan kita tidak mengerti akan hadirat Allah di dalam doa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, salah satu bapak gereja abad kedua, Tertullianus, itu dengan berani menyebutkan bahwa doa Bapa kami itu ringkasan Injil. Kita bisa lihat tebalnya Injil itu bagaimana, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan hanya diringkaskan cuma beberapa baris. Nah, hari ini kita mau merenungkan beberapa hal yang menjadi jiwa dalam doa Bapa kami, dan hal itu pun seharusnya berakar di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang pertama, di dalam doa Bapa kami mengajarkan kepada kita akan pengakuan bahwa Allah itu dekat. Allah itu nggak dipanggil kakek, nggak dipanggil pakde, nggak dipanggil apalah segala macam, nggak dipanggil pakai toa, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Allah itu Bapa kita sendiri. Kita sering kita sering dengar bercandaan. Saya pernah lihat di sosial media, orang Kristen itu tidak pernah jadi yatim karena mereka sudah punya Bapa. Ya benar sih, ya kita tidak pernah jadi yatim karena kita sudah punya Bapa. Itu candaan-candaan ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, karena kita memanggil Tuhan kita Bapa. Orang-orang zaman Yesus dulu sama sekali nggak terbayang Allah itu sebagai Bapa. Kenapa? Karena pemimpin agama Yahudi waktu itu memperkenalkan Allah seperti Allah yang menjadi hakim. Dia keras, ya. Istilahnya apa ya? Tukang hukum, suka menghakimi bangsanya sendiri. Nah, akan tetapi di doa Bapa kami ini, Yesus mengajarkan bahwa Allah itu Bapa kita. Kita harus bagaimana sih membahasakan ya? Kita harus memberanikan diri kita untuk memanggil dia Bapa, karena kita lah orang-orang spesial itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita berbeda dengan orang seberang. Kita harus memiliki keberanian untuk datang kepada Allah, karena kita yakin Yesus, firman Allah yang sehakikat dengan Allah itu sendiri, dan tidak ada penolakan akan hal itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jika Allah sedekat ini dalam hidup kita, yang dibutuhkan kita sebenarnya tinggal satu, berani untuk menghampiri Bapa kita melalui doa. Bagaimana kita mau menghampiri doa kalau kehidupan kita tidak berdoa, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Iya mau, tapi saya sampai sekarang nggak bisa berdoa. Doa saya jelek, saya tidak tahu kata-kataku. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 14, di situ dikatakan, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, balikkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ternyata doa itu curhatnya kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Banyak cara kita menceritakan segala macam keluh kesah kita kepada Tuhan. Ya, katakanlah apa yang jadi perasaan kita, apa yang membebani kita, apa perbuatan kita kepada Dia di dalam doa kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi itu tadi yang pertama, pengakuan bahwa Allah itu dekat. Yang kedua, pengakuan bahwa Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kita belajar untuk mendoakan kebutuhan dan keperluan kita. Di Matius 6 ayat 11 dikatakan, berikanlah kami
pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup, bukan jadi orang galojo. Ya, karena ya ini juga ya ada cocokologi dengan firman Tuhan. Kita manusia pada dasarnya tidak pernah puas akan satu hal ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Apalagi kalau ibu-ibu nih setelah acara dan makan-makan bungkus. Tidak masalah. Atau juga untuk memberkati orang di rumah. Tidak masalah. Cuma maksudnya ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita harus belajar mensyukuri hidup secukupnya. Jangan kayak mereka ya sudah dapat gajinya bagus, masih saja korupsi. Itulah manusia, sifatnya tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup. Makanya ini yang diajarkan kepada kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan bukan hanya berbicara tentang nasi, tempe, tahu, tapi materi apa segala macam, banyak hal ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Allah tidak hanya peduli akan hal spiritual kita, Ia juga peduli akan hal yang kita butuhkan. Saya sempat dengar katanya waktu di Himalaya setelah ibadah ada makan-makan. Jangan sampai ya. Dulu juga sempat waktu kita masih di Mangga 2, setelah doa Kamis, habis doa Kamis kita pergi makan-makan di Asun ya. Banyak kita kan kalau di Kamis, sekarang itu tadi setelah ibadah ada makan-makannya, ya seperti itu. Tidak apa-apa, tidak salah Bapak Ibu jemaat Tuhan, tapi ada motivasi kita. Kebutuhan spiritual kita dipenuhi, ya, maka jasmani kita juga harus dipenuhi dan Tuhan peduli akan hal-hal yang kita butuhkan. Tapi ingat Bapak Ibu jemaat Tuhan, kebutuhan bukan keinginan dan hawa nafsu. Tuhan tahu betapa lemah dan rawannya hidup kita sebagai manusia yang masih hidup di muka bumi ini. Dan Tuhan ingin memenuhi semua keperluan kita dari waktu ke waktu dengan secukupnya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana sejauh ini kita memahami doa Bapa kami? Tadi sekanya di awal, ada yang hafal doa Bapa kami? Ada yang hafal doa Bapa kami? Anak-anak sekolah minggu bagaimana? Anak-anak remaja bagaimana? Ada yang hafal doa Bapa kami? Kalau sih pernah hafal, ajar di sekolah minggu ya waktu masih menggeduan. Itu sudah lama. Doa Bapa kami, Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Ini sering diabaikan, tapi ini juga menjadi pengajaran di dalam Alkitab. Ya seperti tadi yang dikatakan ya bahwa ini ringkasan Injil Bapak Ibu jemaat Tuhan. Doa Bapa kami. Gak apa-apa kalau kita nggak hafal, nggak apa-apa, nggak berdosa kok ya, nggak masuk neraka. Kita semua masuk surga, amin ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan karena aduh saya tidak hafal doa Bapa kami, sih orang pada berdosa, saya tidak masuk neraka, saya tidak masuk surga ini. Tidak Bapak Ibu. Saya kembali mengingatkan kepada kita bahwa ini loh di Alkitab ada doa Bapa kami. Dan kemudian doa Bapa kami mengajarkan kepada kita untuk pengakuan bahwa Allah itu adalah Allah bagi semua orang. Bapa semua orang, Bapa kami, Bapa kita, bukan bapaknya gereja GBI Anugerah saja, bukan bapaknya gereja itu saja. Kita cuma anak-anaknya, baik yang sudah mengaku Dia atau yang belum. Bapa tetaplah Bapa. Kalau kita tidak mengakuinya Bapa, Dia tetap Bapa. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, agak aneh ya dengan orang-orang yang pakai nama Allah untuk menghancurkan sesama anak-anak Bapa. Ada yang menjatuhkan, ada satu gereja yang menjatuhkan dengan istilah ini ya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya pernah ikut ibadahnya dan dia setiap di akhir khotbahnya itu pasti akan membahas tentang ini. Saya tidak persoalkan soal itu. Intinya kita tidak usah mengatakan gereja itu salah, gereja ini salah. Kita fokus aja kepada satu Bapa
yang menjadi Bapa kita semua. Yang paling menyedihkan juga kalau ada satu berita bahwa di satu gereja ada yang gontok-gontokan, berantem, pecah lupa bahwa kita ini satu Bapa. Saya sempat khotbah beberapa bulan yang lalu tentang Yesus Kristus kepala gereja. Ya, kita ini satu Bapa. Tidak boleh ada gontok-gontokan, tidak boleh ada perpecahan, tidak boleh ada saling sikut, Bapak jemaat Tuhan. Tantangan kita dalam menyambut undangan Yesus hari ini ialah apakah kita mau sungguh-sungguh datang kepada Bapa? Jadi itulah beberapa hal yang perlu kita pahami tentang doa Bapa kami. Yang pertama, pengakuan bahwa Allah itu dekat. Yang kedua, pengakuan bahwa Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan yang ketiga, pengakuan bahwa Allah itu adalah Allah bagi semua orang. Dan apa yang paling susah di doa Bapa kami ini, Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Tadi dibaca, kita mungkin bisa buka kembali doa Bapa kami. Apa yang paling susah di doa Bapa kami ini? Matius 6 ayat 9. Apa yang paling susah di doa Bapa kami ini, Bapak Ibu Jemaat? Oh, tidak bisa secara keseluruhan. Yang paling susah bagi saya mendoakan, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kekristenan memang berat, tapi inilah doa Bapa kami tentang pengampunan. Kita juga harus mendoakan orang lain. Di dalam doa-doa kita, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sudahkah kita mendoakan orang lain? Musuh kita, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Doa Bapa kami mengajarkan kita tentang pentingnya pengampunan. Dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kita diingatkan tentang pentingnya mengakui dosa sendiri dan memaafkan dosa orang lain. Dan ini juga menjadi perhatian penting ya dari Tuhan Yesus. Kita bisa lihat di Matius 6 ayat 14. Itu tentang pengampunan. Padahal Yesus lagi membahas doa Bapa kami, tetapi masih saja diulang tentang pengampunan. Dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, ini yang menjadi perhatian Yesus juga tentang pengampunan itu sendiri. Tadi sebelumnya Yesus bahas tentang doa Bapa kami, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaanmu, berikan kami makan secukupnya. Dan di ayat 14 kembali diulang, karena jika kamu tidak mengampuni. Nah, inilah ya, saya pernah katakan, kalau ada beberapa hal yang diulang-ulang di dalam Alkitab, berarti itu sudah suatu menjadi yang serius, yang harus diperhatikan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, tentang pengampunan. Dengan cara ini kita memahami betapa kita membutuhkan belas kasihan Tuhan dan juga untuk mengasihi orang lain. Mungkin ya, dari doa Bapa kami inilah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita belajar untuk rendah hati. Kita belajar untuk melepaskan pengampunan. Selama ini kita hanya berdoa untuk kepenuhan kita. Tuhan memberkati kita secara pribadi, Tuhan memberkati keluarga, Tuhan memberkati anak-anak. Tapi kita mengabaikan orang di luar, kita mengabaikan musuh kita. Ya, Tuhan, saya tidak mau ampuni dia. Kalau kita tidak mengampuni orang, berarti Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita juga. Kita harus melepaskan pengampunan, harus rendah hati Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Jadi yang punya dosa, yang punya musuh di sini, telepon dia sekarang, minta maaf, lepaskan gengsi itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dan ampuni dia sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat.
Kita yang tahu kebenaran ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, maka lakukanlah itu, lepaskanlah pengampunan bagi mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu jemaat Tuhan, doa ini mengajarkan kita untuk bergantung kepada Tuhan di dalam setiap tantangan dan godaan. Jadi ada banyak unsur ya di dalam doa Bapa kami itu. Tadi yang pertama pengagungan akan kepada Tuhan, kemudian tentang kebutuhan yang cukup, terus tentang pengampunan lagi. Dan ini juga tidak kalah pentingnya nih Bapak Ibu jemaat Tuhan, doa ini mengajarkan kita untuk bergantung kepada Tuhan di dalam setiap tantangan dan cobaan. Dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Singa lagi mengaum-ngaum nih, siap menerkam yang siap untuk diterkam Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi hati-hati buat kita semuanya. Nah, ketika kita berdoa, kita mengakui bahwa kekuatan kita sendiri itu tidak cukup Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan untuk membantu, untuk menolong kita, untuk memandu kita dan membebaskan kita dari godaan dan kejahatan. Sekarang bukan hanya iblis yang jahat. Ya. Saya kasihan juga sama iblis ini, sedikit-sedikit dituduh ya, sedikit-sedikit dituduh. Sekarang juga banyak orang jahat, ya. Hari-hari semakin jahat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sudah banyak kasus pembunuhan. Apalagi kalau soal bisnis, soal jabatan, orang-orang dengan gampangnya membunuh. Orang-orang dengan gampangnya menghakimi, menyebarkan fitnah sana sini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi iblis, ya bisa saja iblis memakai mereka. Tapi kita juga mesti hati-hati dari orang-orang jahat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Makanya ya, dari setiap doa-doa yang kita naikkan, di sinilah kita belajar. Yang pertama, kita agungkan Yesus. Kenapa kita mengagungkan Yesus? Karena kita memiliki hubungan yang spesial dengan Yesus. Panggil dia Bapa. Dialah Tuhan kita. Dan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan di dalam setiap doa kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, cukupkan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Cukupkan dengan apa yang kita butuhkan. Dan jangan lupa di balik setiap pemenuhan kebutuhan kita yang sudah terpenuhi, tidak lupa juga untuk kita melepaskan pengampunan, mendoakan orang lain. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita ini di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita masih hidup di dunia. Jadi ya ada saja hal-hal jahat yang dapat menyerang kita. Kita minta pertolongan kepada Tuhan untuk melepaskan kita dari yang jahat. Simpel ya konsep doa Bapa kami. Jadi setidaknya di dalam doa kita Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada unsur-unsur itu yang kita doakan. Paham ya Bapak Ibu jemaat Tuhan? Tidak mesti menghafal doa Bapa kami. Ya, kita tidak usah ikut gereja lain yang mengharuskan ada doa Bapa kami dalam setiap ibadah-ibadah. Apa-apa ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, tadi di dalam Lukas 11 untuk doa pribadi kita bisa pergunakan itu untuk berdoa. Yaitu sekali lagi mengingatkan kepada kita, doa Bapa kami adalah cara kita untuk berbicara dengan Allah. Jangan lepaskan diri kita dengan yang namanya doa. Kita mengenal siapa Tuhan kita, karena dialah yang memberkati kita, dialah yang memelihara kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita, dan Tuhan akan memberikan kita roh rendah hati. Ada roh rendah hati terlalu banyak roh ya. Tuhan akan memberi Roh Kudus akan menyadarkan kita untuk melepaskan pengampunan, meminta ampun atas dosa-dosa kita, dan bergantung pada Tuhan di masa-masa sulit kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, semoga kehidupan doa kita semakin mantap, semakin diperdalam lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dan yang paling penting, biarlah doa-doa kita berkenan
di hadapan Yesus. Itu yang paling penting Bapak Ibu, berkenan di hadapan Tuhan. Biar bagus bagaimana tuh pemilihan kata-katanya Bapak Ibu Jemaat Tuhan, biar terstruktur bagaimana itu kata-katanya, tapi kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya mau bagaimana? Tuhan yang punya urusan, dia tidak bisa paksa Tuhan untuk selalu mengikuti kehendak kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Jadi bagaimana dengan kehidupan doa kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Ya, menara doa datang, cuma pekerja. Masa Bapak Ibu Jemaat Tuhan tidak memiliki kerinduan untuk datang berdoa bersama-sama? Mari kita akan di dalam doa. Saya minta kesediaan Bapak Gembala untuk pimpin kita di dalam doa. Aku melihat kerinduan Tuhan dalam Kau menjamah hati mereka, Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh-Mu, sehingga mereka menjadi baik suci. Mereka boleh mengampuni sesama Tuhan. Sebab tanpa pengampunan kita menjadi orang-orang yang berdosa, yang belum diampuni, dan doa kita akan terhalang karena dosa kita. Tuhan buka jamah mereka, Tuhan, jamah mereka, Tuhan, yang mengeraskan hati mereka, yang kurang taat, bahkan yang tidak mau mengampuni. Di dalam nama Yesus kami ikat kuasa dosa itu yang bukan dari Tuhan. Kami cabut, kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Yesus kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan pemulihan, kami lepaskan berkat-berkat Tuhan. Damai sejahtera sukacita di dalam kehidupan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat kebenaran firman. Pakai dia lebih lagi, Tuhan. Hikmat, talenta, karunia, kuasa, Tuhan, menyertai di dalam pelayanan. Biar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Biar kerajaan-Mu semakin diperbesar. Pakai hamba-Mu, Tuhan, menjadi terang dan garam dunia. Pakai hamba-Mu, Tuhan, menjadi alat-Mu melakukan amanat agung-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati kehidupan, berkati pekerjaannya, Tuhan. Berkati apa yang dia rindukan sesuai kehendak. Terima kasih, Tuhan. Hamba percaya umat-Mu tidak ada satupun yang Kau lewati pagi siang hari. Semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Yang percaya diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Betapa
saudara jemaat Tuhan, bagi yang pertama kali hadir di tempat ini, kami menyambut dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati, dan kami mengundang untuk boleh bersama-sama kami dalam ibadah berikutnya. Dan terima kasih buat pelayanan hambanya Evangelis Resa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa info sepekan. Hari Jumat kita kembali bersama-sama dalam menara doa dari jam 7 sampai selesai, bertempat di lantai 12 di Hotel Grand Maleo. Lantai 12, Bapak Ibu Saudara. Kemudian minggu depan, minggu terakhir, kita akan bersama-sama dalam ibadah raya GBI Anugerah. Kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph. Dan ada ibadah sekolah minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak-anak, boleh dibawa ikut serta untuk mengikuti ibadah sekolah. Baik, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersyafaat serta kesediaan hambanya Bapak Pendeta David. Boleh pimpin kita dalam doa. Ya, kita satu dalam doa. Segala hormat, puji syukur, kemuliaan kami datang di hadapan Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Kami boleh beribadah, mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Engkau-lah Allah kami, Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami membawa akan doa-doa syafaat kami untuk gereja di mana Tuhan taruhkan kami di tempat ini. Engkau berkati akan setiap umat-umat-Mu, mulai hamba-Mu, gembala kami, Bapak Pendeta Franz Julius Yosef, bersama Ibu kekasih. Tuhan tolong, Tuhan menjamah, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berikan urapan yang baru dalam setiap pelayanan. Tuhan percayakan bagi hamba-Mu ini dalam gereja ini maupun di tempat di mana Tuhan pakai dalam pelayanan. Engkau urapi secara khusus Tuhan, biarlah urapan-Mu, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pelayanannya Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkat-Mu tercurah juga turun atas kami. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Engkau curahkan bagi kami juga semuanya. Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, seluruh pengerja-pengerja-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Juga Tuhan tolong, baik itu hamba-Mu Bapak Evangelis Smirna Tante Padang, Tuhan Bapak, bahkan hamba-Mu sendiri, begitu pula Tuhan akan Evangelis Resa, semuanya Tuhan berkati dalam setiap pemberitaan firman-Mu. Tuhan urapi secara khusus Tuhan, sehingga setiap pelayanan firman-Mu, nama-Mu ditinggikan, diagungkan, banyak jiwa yang dimenangkan. Bahkan seluruh pengerja yang ada, baik WL, baik pemain musik Tuhan, maupun tamborin, maupun singer, semuanya Tuhan yang terlibat Tuhan, penerima tamu, semuanya Tuhan memberkati. Bahkan juga seluruh jemaat yang rindu senantiasa datang beribadah, juga Tuhan berkati. Dan tidak satu pun yang Tuhan lewatkan untuk Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih bagi jemaat-Mu. Datangkan juga jiwa-jiwa yang baru dari utara, timur, barat, selatan, curah datang di tempat ini untuk kami bersama-sama memuliakan Engkau Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu yang lalai Tuhan, Engkau ingatkan untuk kembali datang berkumpul lagi Tuhan, bersama-sama dan bersekutu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami semua, Engkau jamah kami semua. Kami serahkan juga program-program gereja-Mu untuk sepanjang tahun ini Tuhan. Engkau berkati seluruh ketua-ketua koordinator Tuhan di dalam program-program untuk gereja-Mu di tempat ini, sehingga pertumbuhan iman percaya kami semuanya sama-sama bersehati memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap taburan-taburan berkat-berkat-Mu yang kami terima, kami berikan juga di tempat ini Tuhan, untuk kelebaran gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, perkembangan gereja-Mu ini semuanya oleh karena Engkau lah yang menjamah kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pemilik Hotel de Maleo ini juga Tuhan memberkati. Kau jamah,
Oh, berkati dengan melimpah di dalam usaha perhotelan ini Tuhan. Seluruh keluarga, seluruh pegawai-pegawai, karyawan-karyawan yang terlibat Tuhan, Engkau berkati juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengunjung-pengunjung hotel ini Engkau tambahkan lagi menjadi berkat. Di mana kami beribadah, di situ ada kuasa, ada mujizat, ada berkat yang melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pergumulan setiap jemaat-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apapun sakit penyakitnya, oleh kuasa nama Yesus, darah Yesus menyembuhkan. Segala pergumulan-pergumulan jemaat-Mu, Tuhan bukakan jalan yang terbaik sehingga dia dapat menjalaninya, menerima berkat-berkat Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemerintahan bangsa kami juga Tuhan tolong, mulai dari tingkat pusat sampai pelosok desa, aparat TNI, Polri, para medis, dokter, perawat, suster yang ada semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah-ibadah kami, baik ibadah minggu yang kami jalani maupun ibadah menara doa, semuanya Tuhan berkati. Segala hormat, puji syukur, kemuliaan kami kembalikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang menikmati berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Kasih Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari bersama-sama yang bersyukur katakan, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sekali lagi katakan, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari umat Tuhan yang dikasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu di hadapannya untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat turunanmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berkuat, engkau terpukullah olehnya. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan, Tuhan berkati sehingga kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus sedang menjemput setiap kita. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.